Asadun nasi utawi luweh bangete menungso. Apane hasrotan, apane getune, rugine lah. Hasrotan itu aslinya rugi. Rugine yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Rajulun iku wong lanang. Amkanahu kang mungkinake hu ing wong lanang. Tolabul ilmi apa golek ilmu. Fit dunia ing dalam dunia. Falam yatlubuhu maka orang golek sapa wong hu ing ilmu. Warajulun lan wong lanang. Alama kang ngajari sapa wong ilman ing ilmu. Fantafa'a maka ngalap manfaat di kelawan wong atau kelawan ilmu. Di kelawan ilmu. Man sapa wong sami'ahu kang krungu sapa wong hu ing ilmu minhu saking wong mau dunahu dudu wong mau. Rawahu ngriwatake hadis sapa Ibnu Asakir, sapa Imam Ibnu Asakir an Anasin saking sahabat Anas. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya orang yang paling rugi di akhirat nanti adalah seorang laki-laki atau seorang manusia lah. Karena rajulun bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, jadi seorang laki-laki atau perempuan yang bisa mencari ilmu tapi tidak mau. Kenapa tidak mau? Ya mungkin alasannya karena sibuk kerja, banyak kegiatan, atau mungkin alasannya karena merasa tidak kuat mencari ilmu. Nah, maka ini nanti dari kiamat akan menjadi orang yang paling rugi. Kok bisa semacam itu? Ya karena nanti di akhirat itu salah satu orang yang bisa memberi syafaat itu adalah orang alim, kiai, ulama, itu bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang dikenalnya tadi. Ya, selain itu kalau kita perhatikan ikut Imam Al-Munawi diterangkan dalam syarahnya, beliau menjelaskan bahwasanya maslahah atau kebaikan itu nanti ada dua macam. Pertama rohani, yang kedua jasmani. Kemudian kalau jasmani itu kemaslahatan yang paling penting itu kalau bisa memiliki tubuh yang sehat, bisa memiliki kondisi yang prima. Nah, kesehatan itu paling penting kan. Apa-apa itu kalau sehat itu enak. Nah, tapi kalau apa-apa tidak sehat itu ya tidak enak. Nah, orang miskin, orang tidak punya tapi sehat, ya enak, tidur enak, kerja enak, apa-apa enak. Tapi kalau orang kaya punya banyak penyakit, mau makan ya tidak enak, mau tidur ya tidak enak, mau apa-apa tidak enak karena ada penyakitnya tadi. Kemudian kalau kemaslahatan rohani itu yang paling penting itu adalah ilmu. Nah, ikut para ulama, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Jadi tidak semua ilmu. Jadi kalau orang itu punya ilmu agama, ya, jadi kalau orang itu punya ilmu agama, nanti dia mempunyai batasan-batasan sehingga tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama. Misalkan dia berbuat kejahatan pun, maka biasanya tidak terlalu. Berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu agama, tidak punya rem. Jadi kalau ingin tubuhnya itu sehat, ya tadi pikirannya harus diperbaiki dulu, ilmunya harus dimiliki, karena ikut pepatah kan di dalam tubuh yang sehat ada pikiran yang kuat, yang sehat pula. Tapi kalau dalam ilmu psikologi terbalik sebetulnya. Bahasanya kesehatan itu sebetulnya berasal dari mana? Berasal dari pikiran. Berasal dari pikiran. Banyak orang-orang yang sebetulnya sakit, tapi karena pikirannya positif, akhirnya dia
menjadi lebih sehat daripada orang-orang yang sehat tapi pikirannya negatif. Karena dulu yang pernah tak baca di buku apa ya, buku Berpikir dan Berjiwa Besar, saya lupa pengarangnya siapa itu, tapi itu buku yang terkenal, diterangkan bahwasanya 10 pasien dari rumah sakit itu 7 diantaranya sebetulnya tidak mengalami sakit. Nah, sakitnya hanya sakit psikologis, sakit pikiran. Yang betul-betul sakit itu hanya 3 orang. Yang 7 itu sakitnya gara-gara pikiran. Sama semacam kemarin pada waktu COVID. Pada waktu COVID, kenapa banyak orang yang terjangkit kemudian masuk rumah sakit mati? Sehingga timbul isu, timbul semacam ada konspirasi orang yang masuk rumah sakit itu kemudian dikasih obat supaya cepat mati. Yang di rumah kok sehat-sehat saja, sakit kemudian isolasi mandiri di rumah kok sehat-sehat saja. Karena sebetulnya apa? Karena sebetulnya kan itu dari psikologis, dari pikirannya. Ketika orang sedang sakit, kemudian tambah diisolasi, tidak ada siapa-siapa yang jenguk, ya stres lah dia. Nah, stres lama-lama menumpuk ya bisa meninggal dunia. Tapi kalau sedang sakit kemudian dikunjungi, kemudian diperhatikan sama kanan kiri, ya insya Allah sehat lah. Karena itu dalam agama Islam ada namanya ziaratul marid, mengunjungi orang yang sakit, atau audil marid lah, mengunjungi orang yang sakit. Nah, kembali, jadi maksudnya gimana? Maksudnya hadis ini itu menganjurkan kita, sesibuk apapun kita itu harus punya waktu untuk meluangkan diri, untuk ngaji, untuk mencari ilmu agama. Ikut Imam Mawardi itu, kadang-kadang orang itu beralasan dia itu terlalu sibuk mencari kerja, mencari nafkah, sehingga dia tidak sempat untuk belajar. Ini keliru. Kalau seluruh waktunya digunakan untuk kerja, seluruh waktunya untuk mencari nafkah, berarti dia itu abid dunia. Apa itu? Hamba dunia. Harus punya waktu tersendiri untuk ngaji, entah sebulan sekali, entah seminggu sekali. Nah, yang penting ngaji. Dan terutama ngajinya adalah ngaji ilmu agama. Kenapa? Karena tanaman itu kalau tidak disirami beberapa hari, seminggu atau lebih kan bisa mati. Demikian pula hati kita. Hati kita itu kalau tidak disirami, ikut di bagian riwayat, 40 hari kita tidak dengarkan ngaji, hati kita itu akan menjadi mati, gelap, sehingga tidak mudah menerima nasihat. Berbeda dengan orang yang rutin ngaji, insya Allah nanti akan gampang menerima nasihat. Kemudian ada alasan kedua, kenapa kok orang itu tidak mau belajar? Alasannya susah Pak ngaji itu. Nah, ini belum dicoba kok sudah merasa susah. Nah, ini berarti orang yang lemah pikiran. Orang belajar ngaji nahwu, rata-rata orang ngaji nahwu itu mesti susah Pak, suruh ngapal mikir ya. Sedangkan kita itu setiap hari sudah bingung mikir anak istri, duitnya dari mana, kok suruh mikir nahwu, hafalkan sorob. Ini kenapa kok semacam itu? Ya karena memang kurang himmahnya, cita-cita keinginannya itu kurang. Harusnya kalau memang betul-betul berniat ikut penelitian, penelitian siapa saya lupa itu. Saya itu pernah membaca buku yang menarik tapi saya lupa judulnya. Diceritakan bahwasanya orang belajar bahasa itu kalau serius 3 bulan itu sudah bisa. 3 bulan sudah selesai. Serius itu bisa. Kalau kita itu belajar bertahun-tahun tidak pernah bisa, ya karena tidak serius. Karena kita tidak serius. Sama dengan kita belajar bahasa Inggris, susah sekali ya. Saya itu nggak begitu bisa bahasa Inggris. Tapi kemudian nemu buku karangan teman saya, yaitu Salis Muhammad Ma'ruf, tapi orangnya sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Wah, bukunya itu menarik sekali. Buku tata bahasa, tapi mirip semacam buku gaul. Dan dia itu pinternya itu membuat bahasa Inggris menjadi mudah. Ketika saya baca, wah ini cocok sekali untuk diajarkan, cocok sekali untuk dipelajari anak-anak sekolah sebetulnya. Ini
Dia bisa mengolah bahasa Inggris bisa menjadi bahasa Jawa. Itu buku yang menarik. Dulu saya beli harganya berapa itu? 70, tapi dapat korting saya. Jadi sebelum dia mencetak buku itu saya dapat blueprintnya. Yang print saya ditunjukin ini buku yang saya cetak. Kemudian ketika cetak ya saya beli lah, saya beli satu kan gitu. Dan memang betul-betul menarik. Kita kembali. Jadi kalau ada orang belajar suatu ilmu kok belum dijalani, dia sudah merasa susah, merasa lemahnya. Tapi memang kenyataan ya, kenyataan saya mengajar nahwu sharaf, mengajar anak-anak muda semacam itu. Mereka pikirannya masih fokus pada ilmu, enggak mikir macam-macam. Jadi suruh ngapalkan ya mau, suruh mikir ya mau. Tapi kalau ngajar nahwu sharaf pada orang-orang yang sudah punya keluarga, apalagi sudah agak tua, wah repot Mas. Biasanya itu sudah banyak pikiran, akhirnya sepaneng, suruh ngapalkan sharaf itu tidak maju-maju. Itu biasa semacam itu. Jadi tak maklumi saja. Karena itu kalau ada orang yang sudah keluarga pengen ngaji nahwu sharaf, selalu tak anjurkan tidak usah, ngaji yang lain saja. Lebih baik ngaji fikih, ngaji hadis, ngaji tafsir, itu lebih bermanfaat. Kenapa? Lebih bisa langsung dengan nahwu dan sharaf itu. Karena pikir saja sekarang kalau ngajar nahwu sharaf itu jarang belajar ya. Kalau dulu mau ngajar itu belajar terus ya. Sekarang mau ngajar nahwu sharaf baru nanti di kelas baca-baca sarahnya gitu. Kenapa? Ya karena Dimas sudah mikir urusan keluarga. Jadi ya maklum saja, maklum. Gitu. Kita teruskan. Jadi jangan sampai nanti kita menyesal di akhirat karena tidak punya ilmu. Jangan gunakan seluruh waktunya untuk bekerja. Jadi bersyukur sekali kita ini tiap minggu meskipun tidak rutin bisa ngaji, ya kan tidak rutin lah, bisa ngaji kitab Mukhtarul Hadis. Yang bisa istiqomah. Kemudian ini lebih rajin daripada murid saya yang tiap minggu. Kalau murid saya yang tiap minggu itu ngajinya kadang sebulan sekali, kadang lebih dari sebulan sekali. Karena itu ketika mau tak pindah ini tidak apa-apa, nanti orangnya tak kasih tahu. Ya cuma 3 orang kan, yang ngaji itu 3 orang. 3 orang, tapi ya sekarang sudah agak jarang. 1 bulan ini tambah tidak ngaji sama sekali. Biasanya kalau mau ngaji WA orangnya. Kita teruskan. Kemudian orang yang rugi lagi yang kedua ini nyindir sama guru. Ada seorang pinter tapi tidak ngamalkan ilmunya. Dia rajinnya ceramah, rajinnya ngajar ngaji, tapi tidak diamalkan. Nah ini padahal orang-orang yang ngaji sama dia itu mengamalkan semua. Nanti di akhirat dia akan merasa rugi. Kok bisa merasa rugi? Murid-muridnya itu bisa masuk surga, dia justru masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mengamalkan ilmunya. Ini sama halnya dengan orang yang menjadi lilin. Kalau Anda tahu lilin kan? Lilin itu kan bisa menerangi kanan kiri. Tapi dia terbakar habis. Tidak ada manfaatnya bagi dirinya, tapi bermanfaat pada orang lain. Jadi jangan jadi lilin. Jadilah lampu. Lampu itu bisa menerangi, tapi habis itu bisa nyala lagi. Dimatikan, nyala lagi. Dimatikan, nyala lagi. Jadi tidak seperti lilin. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Anas bin Malik. Sayang hadisnya hadis mungkar. Hadis mungkar itu hadis yang lemah. Hadis yang kurang kuat lah. Ya bisa digunakan sebagai fadhailul amal. Asaddu ummati utawi